Tak berarti begini. Iya. Monojone berarti sambutannya satu itu boleh. Iya. Oh, ini langsung ke Pak Ulo. Pak itu Anda. Pak Anda. Iya. Itu pertanyaan. Desa itu terowongan. Ini jalan. Sandiyoto. Sandiyoto. Sandiyoto boleh. Ya Mas. Ya. Banyak ya? Tidak ada ketakutan, tidak ada takut gagal. Saya ekspresikan dalam bentuk karya yang cukup ekspresionis. Saya melihat dengan warna-warna yang tajam. Di sini saya gambarkan bahwa di sini ada kekuatan. Ini barong, karya barong saya yang kebetulan ini masuk di American Fine Art. Barong Bali dengan ekspresinya. Saya tidak mengungkap dengan keseluruhannya, tapi cukup. Ini saya gambarkan dengan bingkai hijau, keseluruhan kanvasnya semua pure dengan. Dari Salvador Dali. Ini saya lukis dengan mata yang cukup. Saya coret dengan pakai tangan saja tanpa alat apapun. Ini saya menggambarkan pemandangan. Ketika di kolam retrate kita lihat kemudian dengan teknik plototan seperti yang di ini Avandi ya. Ini ada beberapa kakek-kakek kemudian Pak Avandi saya lukis lebih ekspresi lagi sekali.
Dia memperhatikan hal-hal sampai sebetulnya kaki-kakinya, sampai pun masih memperhatikan hal-hal yang kecil seperti itu. Dan ada yang dibanggakan, kemudian spirit ambil. Yang itu karya saya pure. Sebenarnya saya mau menggambarkan kuda, tapi saya tidak ingin kuda yang satu. Kemudian yang ini atas, saya mengagumi ketika ini ada danau yang sangat luas sekali di Aceh, namanya Danau Takengon. Dan itu rumah nelayan saya bikin sudutnya saja. Dan itu ada pegunungan Takengon yang di sana. Dan ini monokrom ternyata selaras sekali, harmonis. Tidak banyak warna, tapi cukup warna. Sekian kali saya pamerkan, paling sering saya pamerkan. Saya tak bosan-bosan ikut memamerkan. Saya torehkan dengan pisau pala itu langsung pas. Ini kan semua letaknya pas. Saya dari kecil itu memang senang sekali melihat karya seni. Beberapa karya lewat foto-foto, lewat televisi, saya menyenangi terutama pelukis waktu itu kan Basuki Abdullah dan Afandi. Yang saya kenal lewat televisi waktu itu hanya ada TVRI. Saya sangat senang sekali. Dan sebelum kenal itu pun saya sudah coret-coret dari usia sebelum TK. Terus ketika SD kelas 1, 2, 3 mulai memenangkan lomba-lomba lukis tingkat anak-anak, setiap lomba hampir nggak juara 1, selalu juara 1, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Terus sampai tingkat SMP, waktu itu SMP juga masih ikut lomba. Itu jadi saya senang sekali dari kecil, bahkan mengalahkan kegiatan yang lainnya. Di antara ibaratnya ada teman, saya lagi ngelukis nggak bisa diganggu, tetap pengennya melukis. Itu sampai usia SMA. Kemudian SMA pun saya tetap melukis, bahkan ketika kuliah saya juga banyak menggunakan uang kuliah itu dari hasil penjualan lukisan itu. Saya SMA sudah ikut pameran juga dengan teman-teman, bahkan mendirikan grup di Kaliwungu, grup seni lukis dan seni yang lainnya. Ketika saya usia SMA itu, di SMA saya mendirikan grup namanya Sanggar Raden Saleh. Itu anak didiknya ada 50 peserta itu. Dari berbagai kalangan, dari ada yang sekolah SMP, ada yang SD, ada yang tidak sekolah sama sekali. Itu saya kumpulkan, kemudian melukis bareng-bareng di situ. Saya memilih petualangan, saya lari ke Jakarta, tetap di sana juga berjuang untuk seni lukis. Kemudian beberapa kota, sampai ke Bali, balik lagi ke Jakarta. Akhirnya saya domisili di Kendal, di Kaliwungu. Sampai detik ini pun saya tetap melukis, dan sejak tahun 92 saya mengibarkan bendera sebagai profesi, melukis sebagai profesi. Jadi aku betul-betul mengandalkan melukis untuk penghasilan. Sebelum pandemi ini saya sangat sangat sering pameran. Ada agenda yang rutin itu 1 tahun 3 kali. Itu minimal. Ini sejak pandemi ini saya sementara vakum dulu. Bahkan agenda yang sudah matang sekali untuk pameran di Jakarta saya cancel dulu sampai nanti keadaannya normal. Tapi berkarya tetap berkarya tiap hari, karena melukis bagi saya seperti makan. Jadi kalau sudah saatnya melukis, kayak orang kelaparan, nggak bisa tunda besok nggak bisa. Waktu itu awal saya masuk ke Jakarta, kebetulan saya mendapatkan kepercayaan untuk istana melukis Pak Sudarmono Wapres waktu itu mau lengser, kemudian Pak Tri naik, Pak Darmo lengser, Pak Tri naik, saya ditugaskan dari Pak Tri untuk membuat lukisan cukup besar, hampir 3 meter lebih untuk Pak Darmono. Waktu itu wajah Pak Darmono dan istrinya, backgroundnya istana, kemudian menteri-menteri yang lain semuanya. Itu cukup menyita waktu 2 bulan, hampir 2 bulan lah. Untuk dalam negeri cukup yang paling banyak di Jakarta, kemudian kota lain juga banyak, Bandung, Bogor, Surabaya cukup banyak juga, Bali sebagian, kemudian kota-kota yang lain seperti Semarang juga banyak juga. Terus luar negeri juga dulu beberapa kayak Malaysia misalnya, itu dari tahun sekian itu sudah banyak yang datang ke sini, termasuk salah satunya tokoh Abdullah Badawi itu waktu itu mantan menteri di sana, kemudian setelah itu jadi menteri. Datuk Abdullah Badawi itu cukup banyak tuh membeli sekian waktu. Terus kemudian kawan-kawannya juga banyak. Terus Pak Saugi itu juga salah satu orang penting di Malaysia itu juga langganan yang kemarin
pesan lukisan belum selesai, temanya cukup serem. Dia minta saya melukis objek neraka dan surga dalam satu kanvas. Waktu pameran di Jakarta kemudian dilelang itu banyak dibeli orang sana. Terus Jepara dulu juga ada orang yang langganan bareng sama mebel Jepara, orang Amerika, dibawa ke Amerika. Tapi yang paling banyak Belanda malahan. Belanda, terus Australia dulu ada 2 orang yang sering ngambil ke sini, keluarga Pak Ciputra itu salah satunya, terus kemudian orang Semarang tapi yang tinggal di Australia, akhirnya merembet teman-temannya yang di sana, yang di Australia. Saya sampai detik ini dari karya yang murah 3 juta untuk ukuran sangat kecil itu, kemudian ada yang sampai 150, tapi itu di harga pameran 70 juta di Sahid Hotel. Itu objeknya pemandangan alam, ukurannya agak besar. Kemudian yang 47 itu kakek bawa ayam, ukurannya 100-120. Jualan itu nggak bisa ditarget, nggak bisa digambarkan sama sekali. Bisa 1 bulan sama sekali nggak keluar. Ada saat yang seperti itu. Bahkan pernah yang namanya 3 bulan blank itu pernah. Tapi bisa juga 1 bulan itu banyak sekali. Sebetulnya ada pengaruh karena seperti saya di Ancol itu kan akhirnya saya nggak aktif di sana. Tapi alhamdulillah tetap jalan, walaupun nggak seramai dulu, tetap ada yang keluar juga. Ini nggak ada masalah, walaupun tetap sedikit ada beda dengan sebelum pandemi. Iya. Jadi saya berharap untuk kedepannya, untuk generasi muda terutama, sekarang Kalimu juga banyak, Kendal juga banyak, untuk generasi muda yang karyanya cukup bagus-bagus, dan saya lihat mereka cukup cukup berani. Sekarang anak-anak muda sudah berani mengambil terobosan dengan gaya-gaya yang baru, dengan teknik-teknik yang baru. Nah, saya berharap dari situ justru generasi muda mungkin kedepannya lebih maju lagi, dunia seni juga lebih ramai, pencinta seni juga makin banyak, kolektor juga makin banyak, penghargaan terhadap karya seni makin bagus juga. Jadi ini makin membuat kompetitif pelukis untuk lebih semangat, lebih maju menekuni di bidang itu.